Halo guys, selamat datang di podcast Super Hits. Aku kali ini nggak sendirian nih, ditemenin teman-teman aku. Ada Kaniar, Hai. ada Kak Rafil, ada Kak Viva, ada Kak Silvi. Oh iya, kali ini aku akan membahas nih tentang pembelajaran di zaman sekarang dan di zaman era sebelumnya kayak gitu. Halo guys, semoga ini menjadi awal podcast kita yang dapat mengedukasi untuk kedepannya. Yap, betul banget. Oh ya, by the way nih kita sekarang nih bakal ngebahas tentang media pembelajaran di era digital. Kira-kira ada nggak sih dari kalian tuh yang ngerasain kalau kita tuh udah masuk di era digital di mana tuh udah beda banget dari zaman-zaman sebelumnya? Wah, kerasa banget sih. Sekarang hampir semua aspek kehidupan sudah terdigitalisasi. Contohnya dulu kita cuma belajar pakai papan tulis sama buku aja kan. Betul banget. Tetapi sekarang kita udah bisa pakai YouTube edukasi, TikTok edukasi, Google Classroom. Jadi kita udah kerasa banget ya kan. Setuju banget ya. Dan perubahan itu tuh bukan cuma soal alat atau medianya aja pada saat ini, tapi juga cara berpikir kita dan cara belajar kita untuk berubah ke depannya. Anak-anak zaman sekarang tuh udah mulai teknologi banget kan, kayak Instagram, TikTok, bahkan banyak dari mereka yang udah bisa manfaatin AI kayak ChatGPT kayak gitu, buat bantu kayak ngerjain soal, belajar bahasa asing atau cari referensi yang akurat. Kayak kita juga kan kadang Betul kita banget juga sih. pakai ChatGPT. Jujur aja, bantu banget ya sih zaman sekarang tuh. Cuman Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang Betul, sudah ada. karena memang medianya sekarang udah berbeda dengan media yang tadi disampaikan juga kan. Dan menurut gue tuh hasil dari ChatGPT itu cukup akurat ya guys untuk saat ini gitu. Jadi bukan cuma sekedar kayak nonton video pembelajaran aja, tapi juga sampai pada tahap berinteraksi langsung dengan teknologi yang cerdas pada saat zaman sekarang. Nah, kalau dibandingin sama pembelajaran zaman sekarang sama zaman dulu, beda nggak sih kalau menurut kalian itu? Beda ya. menurut aku beda banget ya Kak JJ, karena zaman dulu tuh kan belajar ya identik sama buku cetak aja, ya nggak sih? Nah, papan tulis kaku, terus guru juga ceramah di depan, murid duduk manis, terus pulang gaya belajar itu masih sangat satu arah banget dan kaku, beda banget sama zaman sekarang. Betul. Sekarang kita udah ada banyak banget kan medianya, ada apa namanya tuh, ada di papan tulis apa namanya, Proyektor itu media, ya betul medianya itu banget. juga udah canggih kan, beda banget sama dulu gitu. Betul banget Kak. Lagi juga kalau misalkan zaman itu kayak kita tuh untuk cari informasi susah, kayak harus ke perpustakaan dulu, terus buka-buka ensiklopedia, dan kadang tuh materinya tuh kayak ketinggalan zaman gak sih? Kayak nggak sekarang gitu. Tinggal buka handphone, ketik kata kunci di Google, kayak GPT tadi, atau tanya AI, langsung keluar ribu referensi, dan hitungan detik itu langsung udah selesai gitu tugasnya. Cepet banget gak sih zaman sekarang? Udah banget gak sih? Sekarang kita nulis minta ini aja keluar kayak bener-bener. Kalau dulu kayak ya, kalau dulu kan susah banget, kita harus nyari referensi ini itu, buku kita ke perpustakaan untuk nyari benar referensi. Kayak sekarang mah kita tinggal klik belajar, itu referensinya juga udah banyak banget ya kan. Kalau dari Kak Silvi sendiri, Tapi sih kalian pada mikir nggak sih kalau di balik semua kemudahan itu ada tantangan dari penggunaan media digital juga dalam pembelajaran nggak sih menurut kalian? Mungkin karakter bisa jelasin. Wah, jelas ada dong. Salah satunya sih. Kita niatnya belajar nih, buka handphone, buka laptop, belajar kan tahu-taunya malah nyasar nonton video lucu animasi gitu nggak sih? Tapi itu kan balik lagi nih, nggak semua orang punya akses ke internet yang memadai seperti kita, ya kan? Iya, benar banget. Kelakil kesenjangan digital juga jadi masalah sih buat kita. Ya mungkin udah biasa pakai media pembelajaran online, tapi di daerah terpencil kan masih banyak juga kesulitan yang sinyal ya. Karena kan di daerah terpencil itu kan emang susah banget kan, apalagi kan nggak cuma sinyal aja, listrik pun juga di sana tuh susah gitu kan, daerah-daerah terpencil. Kalau misalkan kita di Jakarta mungkin listrik itu benar-benar memadai banget, dan kalau di sana kan kita juga sinyal juga susah, mungkin listriknya juga susah karena ya itu keterbatasan dari gabungan juga untuk jaringannya
itu yang Tapi aku apresiasi sama gubernur, salah satu gubernur baru tuh ada di Maluku kalau nggak salah itu dia benar-benar sudah mengunjungi beberapa sekolah yang benar-benar susah akses untuk internet dan sebagainya. Tapi itu tolong cukup kita apresiasi juga sih sama gubernur-gubernur lain yang memang sudah mulai nih mendatangi ke pelosok-pelosok untuk mengikuti pemerataan digital zaman sekarang ya kan ya. Terus dari sisi guru juga kan nggak semua guru siap dan paham teknologi nih, kadang masih banyak yang gaptek, jadi butuh pelatihan juga supaya bisa mengikuti di era digital sekarang dalam pembelajarannya kayak gitu. Kalau dari Kania? Tapi zaman sekarang tuh juga seru nggak sih? Kayak sekarang tuh banyak platform yang menyediain fitur interaktif, kayak kuis. Kan waktu itu pas semester 1 kita kan juga pernah sempat dapet kayak gitu kan. Terus kayak forum diskusi, sampai simulasi pun juga ada. Itu kayak bikin pembelajaran lebih jelas aja. Jadi kayak nggak ngebosenin. Kayak kita hanya mendengarkan guru untuk berbicara aja, tapi kita tuh nggak ada interaksi kayak satu arah ya. kayak Satu arah. Iya, hanya satu arah aja. Jadi kayak kita tuh hanya tahu cuma kayak gitu aja. Tapi tuh kita nggak Jadi praktek gitu. Iya, bertanya. kalau elektronik ini kan kita walaupun kita nggak secara langsung untuk terjun ke lapangan, tapi kan sebenarnya kita tahu loh, oh seperti ini gitu. Setuju banget juga sama lu ya. Apalagi ya sekarang tuh udah mulai banyaknya makanya sistemnya tuh LMS ya, Learning Management System kayak Google Classroom, terus Moodle, terus kayak Edmodo juga kita pernah di SMK, terus kayak yang bisa ngebantu guru sama murid tuh dalam proses belajar tuh biar efisien, gak ngebosenin cuma dengerin atau belajar lewat papan tulis aja kak. Nah, dan jangan lupa juga nih, sekarang kita udah bisa belajar kapan aja dan di mana aja. Contohnya misalnya di daerah Bogor, kalian kan daerah Jakarta, kan kita jaraknya tuh lumayan jauh ya. Tetapi kan sekarang kita bisa memanfaatkan yang namanya seperti Zoom meeting. Jadi kita walaupun jarak jauh, tetap masih bisa belajar bareng kan, ya nggak sih? betul banget. Nah, benar banget. Berarti intinya dari semuanya yang kita bahas ini, media pembelajaran digital itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal cara kita memanfaatkannya. Teknologi itu alatnya, tapi yang bikin beda dari cara kita gunainnya. Apakah kita gunainnya itu udah sesuai atau enggak? Kadang misalkan kita bisa cari referensi lewat TikTok. Buka TikToknya cuman nyari Velocity. bukan. Kayak misalkan nih, kita butuhnya nyarinya ketemu cari materinya 1 jam, tapi main TikToknya ternyata lebih lama. Di luar apalagi zaman sekarang kan. Iya, parah makanya kan banget. nggak kerasa kan. Betul banget. Jangan mentang-mentang banyak media sosial, kita bisa belajar dari media sosial, tapi kita melupakan tujuan awal kita kayak gitu. Wih, keren banget sih tuh kata-katanya Kak Pika, bisa jadi caption juga nggak sih Instagram, bener nggak sih? Tapi dari pendapatku nih ya kak, menurutku nih ya, Ya. itu media pembelajaran itu tuh kayak banyak banget nggak sih manfaatnya? Iya, betul. Tapi tetap harus dibarengi sama literasi digital pada saat ini juga kan, karena kayak tadi Kak Viva jelasin, kita tuh nggak boleh kebablasan Iya, gitu betul. untuk dengan tujuan utama kita. Jadi tetap harus dibarengi sama literasi digital, disiplin dalam waktu, dan akses yang merata biar benar-benar berdampak positif untuk kedepannya. Oh, jadi kita juga jangan sampai minim literasi. Betul, apalagi sekarang kan udah mudah banget Iya, kan, masa gampang iya banget sih dapetin. dulu aja benar-benar kayak belajar susah banget gitu loh, kayak satu arah tapi benar-benar mumpuni. Sekarang udah dikasih akses kayak ChatGPT, masa iya nggak mungkin kan kayak Kan tinggal ngetik sesuatu, cuman kayak hitungan detik betul, kayak kita apa yang kita pikirkan dan belum ngetik aja tuh mereka tahu nggak sih, bener nggak sih, kalian ngerasa itu nggak sih? Soalnya kayaknya curhat juga bisa Bisa banget sekarang, betul, nggak hanya pembelajaran ya, curhat juga kalau lagi capek chat aja di GPT. Balas aja cepet ya. Iya, karena benar-benar sekarang itu digital benar-benar merubah semuanya ya, dari satu arah hingga bisa arah sini arah sana, menjadi kayak bisa ngebantu banget lah ya kan. Gitu. ChatGPT menurutku tuh juga alat pembelajaran yang paling keren banget sih, oke banget dengan cara Betul. adanya ChatGPT ini kita bisa cari ide-ide konten yang bisa menghasilkan uang, yang bisa dihasilkan di sosial media kita. Tapi Jadi, sesuai penggunaannya sih kayak kita penggunaannya dengan secara positif atau tidak. Kita harus Kalau bijak betul sih. harus bijak juga. Memang udah ada akses ChatGPT nih, tapi kan kembali lagi ke orangnya bakal digunakan jangan secara positif dan secara bijak atau tidaknya gitu. Adanya media ini tidak dilarang untuk digunakan, tetapi sama-sama bijak aja untuk menggunakannya. Ya, betul banget ya.
Oke guys, semoga nih podcast kita hari ini tuh bisa jadi insight baru juga buat kalian semuanya yang lagi dengerin. Jangan lupa juga share atau kasih pendapat kalian juga nih yang kira-kira dari kita ada yang mau kalian tambahin. Nah, makasih banget ya guys udah dengerin podcast kita pada kali ini. Semoga kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa minum. Mana kesel? Cheers.